Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajian fikih channel Ustadz Sidik Aljawi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pada pekan hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat, dan tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak terasa juga Rojab sudah memasuki kita di bulan ini. Mudah-mudahan kita juga selalu mendoakan agar kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dan juga jangan tinggalkan doa di bulan Rojab. Dan pada kajian fikih kali ini, tema yang akan dibahas yaitu perihal musibah yang sedang menyita perhatian dunia terkait kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kita ketahui bersama Amerika terkenal dengan negara adidaya, dengan super power, super segala rupa, super tenaga, SDM, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi di 7 Januari 2025 ternyata dilanda kebakaran hebat, dan menurut artikel juga dikatakan kebakaran paling hebat yang pernah terjadi di sejarah Amerika Serikat. Dan juga mengutip berbagai artikel, kerugian pun ditaksir luar biasa hebatnya, bahkan mencapai angka 4.000 triliun rupiah. Dan juga korban jiwa masih terus bertambah. Pada update beberapa hari ini masih dikatakan puluhan orang. Lantas, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah musibah ini ujian atau azab? Dan kita akan membahasnya bersama guru kita, yaitu Kiai Sidik Aljawi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai. Nampaknya kajian fikih kali ini kita sudah pernah membahasnya, dan cuma berbeda tempat kejadian. Kalau pertemuan mungkin bisa jadi 1 tahun yang lalu kurang lebih di nasional kita, dan kali ini terjadi di negara adidaya superpower. Juga ada yang mengatakan karena statement sebelumnya Donald Trump, presiden terpilih, mengatakan akan membuat neraka dalam tanda kutip di wilayah saudara-saudara kita di Palestina, tapi nyatanya yang menjadi neraka adalah negara dia sendiri. Lantas bagaimana Pak Kiai sebetulnya kita harus bersikap, karena ada statement juga yang bertebaran di lini massa ataupun di jagat media massa. Banyak yang mengatakan bersukacita, bahkan juga ada yang mengatakan kenapa harus bersukacita di atas penderitaan orang. Lantas bagaimana Pak Kiai? Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas tentang musibah yang terjadi, apakah itu sekedar ujian atau azab, ya. Mungkin kita awali dulu dengan definisi musibah. Jadi musibah itu artinya adalah segala sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, yang terjadi pada manusia. Dalam bahasa Arabnya, al-musibatu hiya kullu makruhin yahullu bil insani. Apa itu musibah? Nah, ini dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit didefinisikan, ya, musibah itu kullu setiap-tiap makruhin yang dibenci atau yang tidak disukai, yahullu bil insani, yang terjadi pada manusia. Nah, itulah musibah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, tapi kita ini tidak suka, tidak senang, nah itulah namanya musibah. Mungkin ya seperti yang terjadi sekarang ini di Jakarta, ada kebakaran, Glodok Plaza terbakar. Nah, ternyata itu yang terbakar itu kan tidak hanya fisiknya, ya, tapi ternyata itu ada korban jiwanya loh, itu yang ada di sana itu.
Nah itu tentu bagi keluarganya ini musibah karena nggak ada orang yang senang keluarganya itu meninggal dunia karena menjadi korban kebakaran. Nah, itu adalah musibah. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal dunia, itu kan tidak kita sukai, kita sedih kan gitu. Nah, itu berarti adalah musibah, gitu. Dan yang namanya musibah ini tidak selalu sesuatu yang besar. Bahkan pernah Nabi SAW itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu ketika lampu itu padam. Jadi di dalam kitab Al-Marosil yang ditulis oleh Imam Abu Dawud itu ada satu riwayat begini. Pada suatu malam Rasulullah itu sedang bersama Aisyah nih pada satu malam, kemudian ada semacam lampu yang menyala pada waktu itu. Nah, tiba-tiba lampu itu padam. Kalau orang Jawa bilang itu makpet, lampu padam. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sesungguhnya kita lillahi itu adalah lampu itu padam. miliknya Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi hanya kepadanya roji'un akan kembali. Nah ini disebut dengan kalimat istirja. Kalimat istirja. Ya, kalimat yang disyariatkan untuk merespon setiap tiap kali terjadi musibah. Nah, ketika itu Rasulullah itu sedang bersama Aisyah, lampu padam, Rasulullah mengucapkan kalimat itu, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Aisyah ini merasa heran, lalu beliau mengatakan, Ya Rasulallahi innama dzalika misbahun. Wahai Rasulullah itu kan hanya lampu saja gitu. Artinya seakan-akan Aisyah itu ingin bertanya kepada Rasulullah itu kan cuma lampu, kenapa hanya lampu mati? Rasulullah ini mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu Nabi bersabda begini, Ya Aisyah tuh, hai Aisyah, kullu masa al mu'mina fahuwa musibatun. Wahai Aisyah, setiap tiap keburukan yang menimpa seorang mukmin maka itu adalah musibah. Nah, jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada Aisyah ya, kullu masa al mu'mina, segala sesuatu keburukan yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Tidak dilihat lagi musibah itu besar seperti gunung meletus atau mungkin banjir yang besar ya, bahkan termasuk lampu mati pun itu adalah satu musibah karena itu sesuatu yang buruk yang tidak baik ya buat kita. Mungkin kita memerlukan lampu untuk membaca, untuk menuntut ilmu dan sebagainya kok ternyata tidak bisa terlaksana kegiatan kita itu karena lampu mati gitu ya. Jadi ini kan keburukan. Setiap tiap keburukan yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, nah tentunya yang termasuk musibah juga itu yang saat ini terjadi di Amerika Serikat itu ya, di negara bagian namanya California di suatu kawasan atau kota yang namanya Los Angeles ya. Di situ terjadi kebakaran yang sangat hebat sekali sejak hari Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Bahkan itu menurut satu channel yang pernah saya ikuti sampai jamnya itu juga diketahui. Jam 10 lebih 30 menit waktu setempat hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Itulah awal munculnya satu titik api di hutan-hutan perbukitan Los Angeles. Tapi gemercik atau apa namanya permulaan titik api itu karena apa? Nah ini yang masih misterius yang ini belum ditemukan. Kenapa gitu? Apakah itu karena mungkin kata sebagian ahli itu bisa jadi itu petir. Jadi ada petir dari langit menyambar perbukitan apa namanya Los Angeles lalu menimbulkan percikan api karena ada petir itu. Tapi ada juga yang mengatakan itu sisa-sisa api unggun dari orang-orang yang kemarin merayakan tahun baru di situ.
atau ada yang lainnya juga. Jadi ada sebab lainnya juga. Jadi ini masih misterius, belum ditemukan titik awal api itu apa. Tapi yang jelas secara timing atau waktu itu diketahui Selasa 7 Januari tahun 2025 pukul 10:30. Nah, sejak itulah kemudian api menyebar ke berbagai wilayah ya di Los Angeles. Itu ada wilayah yang namanya Palisade, ya, ada Ethan, ada Lydia, ada Olivia, itu semuanya ada sekitar 7 region ya, 7 wilayah yang kemudian di situ menjadi lautan api ya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jelas ini adalah musibah karena tentu tidak ada orang yang senang gitu ya. Jadi itu sesuai dengan definisi musibah tadi, kullu al musibah mahia. Jadi musibah itu apa? Yaitu al musibatu hiya kullu makruhin. Setiap-tiap yang dibenci yahullu bil insani, yang terjadi pada manusia. Nah, kemudian pertanyaan dari host tadi, Ustadz Anggi, ini musibah ini bagaimana kita memaknainya? Apa makna musibah itu? Apakah itu merupakan ujian dari Allah ataukah merupakan azab atau iqab ya, iqab atau ukubat dari Allah bagi manusia? Nah, jawabannya begini. Jadi ini secara umum dulu ya. Nanti soalnya ada beberapa perkecualian dari kaidah umum ini. Jadi begini. Jadi secara umum untuk mengetahui ketika musibah terjadi, apakah itu seperti kebakaran tadi, atau mungkin gempa bumi, ya, atau banjir, ya, atau likuifaksi seperti di Sulawesi Tengah dulu, Palu, ya, atau misalnya kecelakaan beruntun di tol dan sebagainya, apakah itu merupakan ujian atau azab, ya, dari Allah? Itu caranya dengan melihat track record atau rekam jejak sebelumnya dari orang atau komunitas atau negara yang mengalami musibah. Itu lihat rekam jejaknya. Kalau sebelum terjadinya musibah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi tetap mendapat musibah ya, kecelakaan, ya, banjir dan sebagainya. Padahal orang-orangnya di situ di suatu komunitas taat, orang-orang Islam yang taat. Ya, kalaupun ada yang berbuat maksiat mungkin minor ya, secara mayor kebanyakan itu Muslim yang baik. Maka kalau demikian itu artinya terjadinya musibah kepada manusia baik dia individu, kelompok, komunitas ya, atau mungkin sebuah negara. Kalau track recordnya baik, sebelumnya mereka itu iman, takwa, tapi kena musibah, maka musibah itu kita fahami, kita tafsirkan sebagai ujian, bukan azab. Jadi ujian dari Allah yang tujuannya adalah supaya kita bersabar dan kemudian meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan azab. Dalilnya apa? Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin." Ya, sungguh kami, yaitu Allah, akan menguji kamu, walanabluwanakum. Jadi Allah akan memberi ujian nih kepada kamu. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa haus. Wa naqsin minal amwali, dan berkurangnya harta benda, mungkin kecurian, kerampokan, kebakaran. Wa naqsin minal amwal wal anfus, berkurangnya jiwa, ada anggota keluarga kita yang meninggal dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, ya, berkurangnya harta benda, jiwa, wa samarot, dan juga berkurangnya buah-buahan, mungkin gagal panen karena hama wereng misalnya, atau hama tikus, atau mungkin banjir sehingga
padi menguning yang seakan-akan itu sudah jadi milik kita, ternyata lepas karena terjadi gangguan-gangguan dari hama atau bencana alam itu. Nah, jadi ini adalah ujian. Kalau track record sebelumnya itu ya tidak, kita tidak mengetahui track record yang buruk gitu ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini Al-Baqarah 155. Nah, ayat berikutnya Al-Baqarah 156, alladzina idza asobathum musibah, yaitu ciri orang-orang yang sabar adalah ketika mereka ditimpa musibah, ya, yang pengertiannya tadi sudah ya, musibah itu kullu makruhin yahullu bil insani, setiap-tiap keburukan yang menimpa seorang muslim, ya. Maka cirinya itu adalah jika seorang muslim itu yang bersabar itu ya, ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi itu demikian. Jadi kapan musibah itu adalah ujian, bukan azab, itu bisa kita lihat dengan melakukan tracing atau apa namanya, pelacakan ya terhadap track record sebelumnya dari seorang individu atau satu komunitas atau kampung ya, negeri, kota, bahkan negara. Kalau sebelum terjadinya musibah mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang terjadi itu adalah ujian ya, bahasa Arabnya ibtilaun. Ibtila. Jadi bukan iqab ya, bukan azab, bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau setelah kita melihat track recordnya itu sebelum terjadinya musibah, kok ternyata mereka ini orang-orang yang tidak benar, suka minum minuman keras, mungkin malah bisnis minuman keras, suka makan babi padahal muslim tapi makan babi dia, atau suka naudzubillah berzina dengan wanita-wanita yang tidak benar, suka LGBT, tidak hanya berzina tapi juga melakukan homoseksual. Kok setelah terjadinya hal-hal maksiat seperti itu kemudian terjadi musibah, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, disitulah kita memberikan tafsiran bahwa musibah yang terjadi itu berarti adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ujian, tetapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah kemudian ada ayat yang menerangkan bahwa bisa jadi Allah itu memang memberikan azabnya ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ayat itu berbunyi begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka itu bertakwa, lafatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan minas samai, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Jadi ketika ada ketaatan, keimanan, Allah menjanjikan kepada mereka keberkahan. Walakin akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan. Ya, mendustakan itu maknanya ya mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman, tidak bertakwa, atau beriman tapi nggak bertakwa, muslim tapi main judi, muslim tapi pinjaman online, judi online, berzina segala macam, naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa kata Allah? Walakin kadzabu fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Jadi ayat ini menerangkan
fa'akhadnahum itu akan Allah itu menyiksa mereka ketika mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi di dalam Islam itu kaidah dasarnya adalah bagaimana kita menafsirkan terjadinya musibah-musibah itu, apakah itu ibtila artinya ujian, atau itu azab atau iqab yaitu siksaan, itu kita lihat sebelum terjadinya musibah itu bagaimana mereka itu. Kalau sebelum terjadinya musibah itu mereka orang yang taat, ya berarti musibah itu ujian. Tapi kalau sebelum terjadinya musibah itu mereka bermaksiat, berarti itu adalah azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sebut tadi ini yang kaidah dasar. Yang kaidah dasar itu kadang ada perkecualian-perkecualiannya. Yang ini juga perlu kita pahami supaya ketika kita memberikan penilaian itu lebih adil, ya. Bisa jadi apa yang kita anggap sebagai ujian sebenarnya hukuman dari Allah. Bisa jadi yang semula kita anggap itu hukuman ternyata itu adalah ujian, bukan hukuman. Nah, di sini ada dua hal, ada dua perkecualian. Yang pertama adalah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi ampunan, memaafkan orang yang melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah itu kemudian mengirimkan tidak mengirimkan azab, tidak mengirimkan hujan badai, tidak mengirimkan gempa bumi. Artinya Allah memaafkan. Nah, ini juga ada ayatnya di dalam satu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir." Ini surat Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin." Dan musibah apapun yang menimpa kamu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, maka itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan banyak kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir, surat Asy-Syura ayat 30. Jadi bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan dosa, minum minuman keras, terlibat riba, berjudi, tapi misalnya Allah memaafkan karena bisa jadi orang itu misalnya ternyata sangat berbakti kepada orang tuanya. Mungkin dia secara diam-diam punya amal-amal yang kita tidak tahu tapi dia mengerjakannya dengan ikhlas. Allah memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Sehingga ketika Allah memaafkan ya berarti tidak terjadi apa-apa pada orang yang berdosa itu. Mungkin dia berjudi segala macam. Loh, tapi kok dia kok fine-fine saja ya, baik-baik saja. Nah, ada kemungkinan itu. Wa ya'fu an katsir. Allah itu memaafkan banyak kesalahanmu. Itu tadi surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, musibah apapun yang menimpamu maka itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Akan tetapi Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Jadi ini perkecualian yang pertama yang harus kita pahami. Bisa jadi seseorang itu berdosa tapi Allah kemudian memaafkannya. Yang kedua, bisa jadi ada orang yang berdosa tetapi Allah itu menunda balasannya atau menunda hukumannya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang misalnya terlibat riba, tapi kok hidupnya aman-aman saja, tidak terlibat riba, kemudian misalnya dia kecelakaan atau kebakaran, kok dia kerjanya riba, tapi kok hidupnya fine-fine saja. Nah, itu tidak usah heran. Karena boleh jadi orang itu tetap berdosa, tidak dimaafkan oleh Allah. Bukan karena dimaafkan. Orang itu tetap berdosa, tapi pembalasan dosa oleh Allah itu ditunda sampai pada waktu tertentu yang kemudian Allah memberikan balasan di dunia. Jadi ditunda saja.
Atau kemungkinan yang kedua, ditundanya itu nanti ditunda sampai akhirat. Di akhirat baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ayat Quran atau hadis yang menerangkan itu. Nah, ada satu ayat Quran yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 44. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ya. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun yaitu Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi abu-aba kulli syai', pintu kesenangan, mungkin berupa harta, mungkin berupa tahta, mungkin berupa wanita dan sebagainya, diberikan, tapi bukan karena mereka taat, tetapi karena mereka lupa kepada ajaran Islam, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Jadi mereka itu yang diberi segala kesenangan itu melupakan peringatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ya, melupakan ajaran Islam. Berjudi itu haram, dia abaikan. Jadi dia banyak melanggar. Nah, tapi ternyata ketika mereka melanggar itu justru diberi kesenangan-kesenangan. Gitu. Sampai kapan? Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka itu bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, akhadnahum, kami siksa mereka. Jadi ini ada siksaan. Baghtatan itu secara sekonyong-konyong atau tiba-tiba, faidahum mublisun, maka mereka itu kemudian diam berputus asa. Ini surat Al-An'am ayat 44. Jadi kadang-kadang kita melihat seperti itu, ada orang-orang yang sangat jahat tapi dia kok kelihatan sehat-sehat saja gitu ya. Nah, kemudian ada satu hadis Rasulullah yang juga menerangkan fenomena itu. Di dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu taala bi abdihil khaira," jika Allah berkehendak hambanya itu mendapatkan kebaikan, ajalallahu al-uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan balasan dosanya itu akan disegerakan di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra, tapi kalau Allah berkehendak hambanya itu mendapatkan keburukan, maka amsaka anhu bidzanbihi, Allah akan menunda dia dengan dosanya tadi, ya, hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah, hingga Allah akan membalas dosanya pada hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Ya'la. Ya, ini hadis yang sahih. Nah, jadi ini ternyata kaidahnya tidak sesederhana tadi ya. Ada perkecualian-perkecualian. Sesederhana tadi itu maksud saya yang kalau orang itu tidak taat, Allah akan memberi siksaan. Ya. Kalau taat, Allah akan memberikan kenikmatan atau berkah. Ternyata ada perkecualiannya. Kadang-kadang ada orang yang berbuat dosa, itu dimaafkan oleh Allah. Ya, tidak diberi azab apa-apa. Atau ada orang yang berbuat dosa, tidak dimaafkan, ya, tapi dosanya itu akan dibalas di dunia dalam waktu tertentu sehingga orang itu kaget gitu loh. Atau Allah akan menunda sama sekali pembalasannya di akhirat gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang berbahagia, ya, kaidah-kaidah bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketika ada musibah ini adalah sekedar ujian, ya, ataukah memang ini iqab, ya, atau ukubat dari Allah Subhanahu wa taala karena seseorang itu sebelum terjadinya musibah dia banyak melakukan hal-hal yang maksiat atau ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Anggi penjelasan saya, terima kasih. Ya. Baik, Masya Allah, pakai untuk pemaparannya terkait musibah dari segi fikih Islam, lantas pakai kalau tadi dikaitkan dengan statement Presiden terpilih Amerika Serikat, apakah memang ini azab atas ibaratnya kemungkaran dari negara Amerika Adidaya ini atas mendukung Zionis Yahudi ini, karena statement terakhir pun mengatakan
akan membuat neraka di Gaza sana, Pak Kiai? Ya, jadi berdasarkan kaidah tadi yang saya sampaikan, maka sebelum terjadinya kebakaran di Los Angeles, atau mungkin bukan sebelum ya, mungkin ya sebelum tapi mungkin sangat berhimpitan karena Presiden terpilih Donald Trump ketika mengatakan neraka ini akan saya bikin di sana, akan saya pecahkan, akan saya sebarkan neraka di Gaza sana. Itu tanggalnya itu 7 Januari tahun 2025, harinya Selasa. Sementara mulainya api itu kemudian muncul dan menyebar itu juga terjadinya 7 Januari. Jadi itu sangat cepat sekali gitu ya. Jadi Donald Trump mengatakan begini, itu, nah itu mungkin pada jam yang sama, paling tidak hari yang sama lah, paling tidak hari yang sama tanggal 7 Januari itu tahun 2025 api itu mulai muncul. Nah, jadi kalau kita ingin tahu ini api ini apakah ujian ataukah adab, ya berarti jelas sekali karena sebelumnya itu ada ucapan Presiden Clinton yang seperti itu, akan membuat neraka di Gaza, bahkan di Middle East, Timur Tengah. Dan jelas sekali bahwa Amerika itulah yang selama ini mensupport negara Yahudi Zionis itu dengan support dana, senjata, dukungan politik, opini global, itu semuanya Amerika bermain itu. Kita tidak ragu lagi bahwa karena track recordnya itu sebelum terjadinya musibah di Los Angeles itu adalah track record yang buruk untuk Amerika. Dia menggembar-gemburkan kita harus menjadi negara demokrasi, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu demokrasi yang mana? Itu kalau yang disebarkan dengan cara membantu negara Zionis itu untuk membunuh kaum muslimin di sana, itu negara demokrasi seperti apa? Seperti itu. Hak asasi manusia yang mana yang diserukan atau dipropagandakan Amerika kalau ternyata yang faktanya itu dia justru banyak membunuh orang-orang Islam di sana lewat Israel yang dibantu oleh Amerika. Jadi ini artinya dengan kaidah yang tadi saya sampaikan, ketika musibah ini terjadi kita ingin menafsirkan ini musibah ini kebakaran dan sebagainya ini ujian ataukah siksaan atau azab dari Allah? Ya azab, azab itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Amerika karena negara mereka ini adalah negara yang sangat kejam, sangat tidak adil yang selama ini terus-menerus membantu negara Zionis Yahudi itu. Ya. Jadi dengan melihat belakang atau track record sebelum terjadinya musibah itu ya bahwa kebakaran hebat yang melanda Los Angeles sekarang ini itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Amerika. Ya, demikian. Walaupun di bagian wilayah tersebut misalnya ada mukmin atau muslim yang taat dan juga diberitakan ada rumah ibadah seperti masjid yang ikut terbakar, apakah itu juga termasuk azab, Pak Kiai? Ya, jadi itu seperti halnya dulu ya, ketika pernah terjadi perang Badar, ini sedikit cerita di perang Badar itu ada eh, sebagian orang Islam yang tidak ikut jihad, maaf tidak ikut hijrah. Jadi ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata itu ada sebagian Muslim yang tidak ikut hijrah. Nah mereka ini pada saat perang Badar dipaksa ikut perang dan akhirnya ada yang mati di antara mereka itu. Karena apa? Karena ya dianggap dia itu bagian dari orang-orang musyrik gitu. Karena dia diperintahkan untuk berhijrah, tidak mau hijrah. Dia tetap tinggal bersama orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, ketika terjadi perang Badar, mereka itu ikut orang-orang Islam itu dalam barisan orang-orang kafir. Akhirnya mati. Mereka ada sebagian mereka yang mati Muslim gitu. Mereka sudah bersyahadat. Nah, jadi artinya memang sesuatu apa namanya musibah itu menimpa orang-orang kafir gitu ya. Tapi bisa jadi itu tidak semuanya itu orang-orang kafir, mungkin ada muslim sebagian di situ gitu. Ya.
Jadi itu satu hal yang itu bukan hal yang aneh atau bukan satu hal yang baru ketika orang-orang kafir itu dihancurkan oleh kaum muslimin dalam peperangan. Ternyata sebagian dari orang-orang kafir itu ada orang-orang Islam di antara mereka itu pernah terjadi pada perang Badar dulu. Yang itu kemudian menjadi sababun nuzul dari turunnya ayat-ayat dalam surat An-Nisa itu yang terkait dengan hijrah gitu. Jadi itu bukan satu hal yang apa namanya mustahil, bisa jadi, dan itu memang faktanya ada ya. Jadi kalau kita ikuti berita-berita di Los Angeles itu kan ada sejumlah WNI yang ada di sana, dan apakah mereka terdampak? Ya terdampak gitu, tetapi ini tidak kemudian mengubah tadi bahwa kita menafsirkan itu azab dari Allah kemudian berubah, bukan azab, tidak. Itu azab bagi orang-orang kafir, orang-orang Amerika. Nah, mungkin saja untuk sebagian dari orang-orang Muslim itu ini ujian karena mereka orang-orang taat tuh. Misalnya walaupun di Amerika tapi tetap sholat 5 waktu, tetap zakat. Nah, ini buat mereka yang seperti itu ya terjadinya musibah di Los Angeles itu ya bukan azab, tapi khusus untuk mereka itu yang taat ujian gitu. Tapi ini yang berlaku umum ya yang untuk mayoritas itu ya mayoritasnya non-Muslim gitu. Demikian. Ada statement yang terlontar, apakah terlalu dini mengaitkan musibah yang terjadi di Los Angeles itu dengan ibaratnya keimanan, karena banyak yang beredar perihal adanya angin, kekeringan, dan faktor-faktor teknis seperti hidran di daerah itu yang macet. Bagaimana pakai kita seharusnya respon? Ya, sebab-sebab yang disebutkan itu tadi adanya angin Santa Ana, kemudian ada faktor kekeringan, itu benar tidak kita tolak karena memang itu sifatnya faktual, fakta dan empirical, empiris artinya memang bisa diindra gitu ya. Tapi bagi seorang muslim ketika menafsirkan fenomena alam, pertanyaannya adalah apakah hanya dengan tafsiran seperti itu, tafsiran yang berdasarkan sains dan teknologi. Islam itu juga mengajarkan bahwa terjadinya musibah-musibah itu ada hubungannya dengan kualitas keimanan kita, ada hubungannya dengan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Jadi ada dua penjelasan, ada penjelasan yang sifatnya saintifik, penjelasan secara sains ya, ada penjelasan secara iman atau penjelasan yang itu kita peroleh dari Al-Quran, dari hadis yang menceritakan musibah-musibah itu ada hubungannya dengan keimanan, ketaatan. Sebagai contoh misalnya dalam Quran, ketika terjadi bencana banjir pada masa Nabi Nuh, sebenarnya bencana banjir itu juga bisa dijelaskan secara sains dan teknologi itu bisa sekali. Misalnya banjir di zaman Nabi Nuh itu karena ada curah hujan yang terus-menerus yang sangat besar, kan bisa dijelaskan seperti itu. Atau mungkin dijelaskan karena ada es yang mencair dari kutub utara, kutub selatan, bla bla bla. Bisa kan? Tetapi di dalam Al-Quran itu ada penjelasan terjadinya banjir itu karena eh, kaumnya Nabi kaumnya Nabi Nuh itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Jadi banjir itu terjadi sebagai azab gitu karena kaumnya itu diajak Nabi Nuh untuk beriman, itu tidak mau. Padahal itu tidak kurang-kurang itu Nabi Nuh itu berdakwah kepada mereka itu dalam Quran disebutkan 1.000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya 950 tahun itu usia Nabi Nuh itu. Dan dakwahnya juga tentu ratusan tahun. Tapi kaumnya itu mendustakan. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan. Lalu kemudian Allah tenggelamkan mereka dengan banjir yang sangat besar. Nah, jadi artinya begini, kita tidak menafikan, memang ada angin Santa Ana, kita tidak menafikan itu. Tetapi kita tidak membatasi hanya pada itu. Nah, gitu. Ada penjelasan lain yang pangkalnya itu adalah iman, pangkalnya itu adalah akidah gitu. Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim jangan juga kemudian mempertentangkan gitu. Mempertentangkan tuh begini, kalau kita mengatakan ini azab, loh berarti Anda menolak bahwa itu angin Santa Ana.
Ya kita tidak menolak, itu fakta. Kita tidak menolak, cuma kita menambah penjelasan dari penjelasan saintifik, kita tambah dengan penjelasan yang berbasis iman. Nah, gitu. Baik, pakai dan juga ada pertanyaan yang masuk. Lantas, apakah efek dominonya adalah hadiahnya itu gencatan senjata untuk kejadian di Los Angeles ini? Apakah kita harus mengucap hamdalah atau istirja? Karena ada yang meninggal juga belum tentu penentang Islam pendukung Zionis pakai. Ya, begini, ini saya jelaskan dulu mengenai hukum gencatan senjata ya, atau bahasa Arabnya itu hudnah atau bahasa Inggrisnya ceasefire. Nah, apakah secara syariah itu boleh? Jawabannya boleh, tapi ada syaratnya. Jadi gencatan senjata itu kan artinya penghentian perang. Nah, syaratnya apa dalam Islam? Itu boleh ya. Nah, kenapa kok boleh? Karena dulu Rasulullah itu juga pernah melakukannya, yaitu melakukan perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy dalam sebuah perjanjian namanya Perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu ya contoh dari Rasulullah mengenai gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu ya boleh gitu. Dan ketika gencatan senjata itu maknanya adalah berhenti perang, ya itu kan berarti sesuatu yang ya menggembirakan. Karena ketika perang itu yang terjadi itu ya musibah, terjadi bencana kematian, kebakaran, luka dan sebagainya. Maka ketika terjadi penghentian perang, nah ini tentu satu hal yang kita syukuri, ya kita turut bersyukur, bergembira. Tetapi ini ada persyaratannya yang perlu kita pahami secara syariah, yaitu gencatan senjata itu tidak boleh kecuali sementara, ya. Jadi tidak boleh gencatan senjata itu tidak ada batas waktunya, harus ada batas waktunya berapa bulan atau berapa tahun, ya. Jadi itu harus ada batas waktunya. Tidak boleh nggak ada batas waktunya, itu nggak boleh. Loh, kenapa Ustadz kok tidak boleh? Tidak ada batas waktu dan wajib ada batas waktunya karena satu, contoh dari Rasulullah itu gencatan senjata tadi yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah itu tidak selama-lamanya. Itu hanya berlaku selama 10 tahun perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi penghentian perang itu cuma 10 tahun saja. Setelah itu berperang lagi. Itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada alasan yang berikutnya, kenapa harus berbatas waktu, tidak boleh selama-lamanya, karena ketika tidak ada batasan waktu, itu berarti kita meninggalkan kewajiban berjihad. Yang namanya kewajiban berjihad itu harus dilakukan, namanya kewajiban. Nah, ketika penghentian perang itu sifatnya sementara, itu berarti komitmen untuk melaksanakan kewajiban berjihad itu masih ada karena sementara, misalnya setahun 2 tahun, berarti kewajiban berjihad ini akan dilanjutkan. Tapi kalau penghentian perang atau gencatan senjata itu selama-lamanya atau tidak ada batas waktunya, berarti kita sebagai umat Islam itu tidak komitmen lagi menjalankan kewajiban berjihad. Atau dengan kata lain, kita itu lalai menjalankan kewajiban berjihad. Bagaimana kok kita itu meninggalkan kewajiban berjihad? Ya jelas nggak boleh kan, wong namanya kewajiban seperti halnya kita sholat. Apa boleh kita itu kemudian meninggalkan sholat? Kan nggak boleh, berdosa kita. Sama dengan Ramadan. Puasa Ramadan itu kan statusnya wajib. Kalau kita meninggalkan kewajiban itu, ya berdosa kita. Nah, itu sama dengan kewajiban berjihad. Ya, apalagi khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kewajiban berjihad melawan Zionis Yahudi itu statusnya fardu ain, kewajiban fardu ain pada mereka. Jadi kalau gencatan senjata itu selama-lamanya, nah kita tidak patut untuk bergembira. Tapi kalau itu ada batas waktunya, misalkan sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, nah itu artinya tidak meninggalkan kewajiban jihad kan. Berarti itu artinya kita ya layak untuk ikut bergembira karena kita tidak sedang
berbuat maksiat kepada Allah. Ya, tapi kalau itu selama-lamanya ya itu ya nggak boleh ada gencatan senjata, tidak jelas batas waktunya. Demikian. Baik, pakai jadi memang tetap ada batas waktunya ya pakai gencatan senjata dan memang solusinya harus jihad ya pakai. Lantas kemudian ada juga yang bermunculan pendapat kan Allah berkehendak untuk menurunkan azabnya. Jadi kalaulah kita memperbaiki keimanan, ketakwaan saja, terus tauhid gitu, mendoakan supaya diturunkan azab saja gitu pakai itu tanpa tadi adanya kewajiban jihad, bolehkah demikian pakai karena tadi langsung saat itu juga ketika Donald Trump mengucapkan tanggal 7 Januari dan 7 Januari pun dikirimkan azab oleh Allah. Apakah boleh demikian pakai? Kita Ya, berdoa saja. ini kalau kita ini mengamati perbuatan manusia, itu ada perbuatan yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Ketika Allah mengazab, itu tuh di luar kuasa kita, sudah itu terserah Allah. Allah itu mau mengazab ya terserah Allah, tidak mengazab ya terserah Allah. Yang menjadi kuasa kita itu ada namanya kewajiban berjihad. Nah, kewajiban berjihad itu tuh wajib kita lakukan, tidak boleh kemudian kita tinggalkan, kemudian kita berdoa supaya Allah mengadab. Kan Allah mengadab itu bukan ranah kita. Allah mengadab itu terserah Allah. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, timpakan siksaan kepada mereka. Itu ranah kita berdoa, tapi sebagai sesuatu yang ranah yang kita kuasai itu adalah berjihad. Ya, itu bagian dari yang wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Sama dengan orang misalnya meninggalkan sholat, so apa namanya, ya tentu ini kan tidak boleh karena itu ranah yang kita mampu. Meninggalkan sholat itu berdosa. Begitu juga meninggalkan jihad melawan Yahudi itu berdosa, kita hanya kemudian diganti dengan doa, ya Allah turunkan azab kepada orang-orang Amerika misalnya, itu ya tidak boleh seperti itu. Jadi artinya kewajiban jihad itu tetap wajib kita lakukan, ya. Apa namanya, tidak berkurang atau tidak kita tinggalkan kewajiban itu, terlepas dari ada tidaknya azab yang dikirim oleh Allah kepada mereka. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajiban kita, jalankan kewajiban kita. Kalau kita mau berdoa supaya Allah menghancurkan Zionis, kalau kita berdoa supaya Allah menghancurkan Amerika, ya silakan berdoa. Tapi kewajiban kita berjihad itu tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan saya sudah berdoa supaya Allah mengadab mereka, itu nggak boleh. Gitu. Baik, Pak Kedan, terkait musibah, apakah seperti kebakaran di Los Angeles ini yang sampai juga detik ini belum bisa dipadamkan, apakah menjadi peringatan global bagi umat Islam seluruhnya, Pak Kiai? Ya, ini juga begini ya, kita juga harus bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini yang pertama harus mempunyai adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang kelihatannya ringan, tapi sebenarnya itu kalimat itu berat sekali karena sangat membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, membuat Allah itu marah. Bagaimana kok seorang manusia mengatakan saya akan bikin neraka di Gaza, saya akan bikin neraka di Palestina, saya akan bikin neraka di Timur Tengah. Loh, yang punya neraka itu siapa? Yang punya neraka itu Allah, yang menciptakan neraka itu Allah. Manusia itu nggak punya apa-apa, nggak bisa dia ngomong-ngomong dengan menggunakan kalimat neraka itu. Itu ya, yang seperti itu kita harus mengambil pelajaran. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sebenarnya kita tidak berhak, tidak layak mengucapkannya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau yang namanya Donald Trump ini memang orang yang sangat kontroversial, dia omongan-omongannya itu tidak hanya kontroversial untuk umat Islam, bahkan untuk sesama orang Amerika itu juga dia itu dianggap sebagai orang yang sangat kontroversial, ya.
Nah, kemudian yang kedua, itu kita juga harus mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah itu kalau kata orang Jawa itu tidak tidur mboten sari. Artinya Allah itu tidak lalai terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah mencatat semua perbuatan itu dan akan memberikan balasan. Itu harus kita yakini. Allah tidak tidur. Kalau kata orang Jawa, Allah itu Gusti Allah niku mboten sari. Jadi ketika ada pembalasan seperti ini, nah itulah buktinya Allah itu mencatat semua kata-kata hamba-hambanya yang berlebihan itu seperti Donald Trump. Allah tidak tidur. Allah itu mengetahui semuanya, mengamati semuanya, dan akan memberikan keadilan, akan menegakkan keadilan di tengah-tengah bumi kita ini. Ketika ada suatu kezaliman yang sudah sangat melampaui batas, Allah tidak akan diam. Allah turun tangan langsung. Ini harus aku balas ya, kurang lebih seperti itu. Ini Donald Trump, ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu? Nih, aku beri neraka. Kamu pingin bikin neraka? Nih, aku kasih neraka. Gitu kurang lebihnya. Nah, jadi ini ya kita harus belajar lah gitu. Yang pertama, kita harus punya adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita yakin Allah itu ada, mendengarkan omongan kita. Jangankan omongan kita, Allah itu mengetahui isi hati kita, dari isi hati yang paling baik, yang paling mulia, termasuk isi hati kita yang paling busuk, yang paling bejat itu Allah itu mengetahui apa yang terlintas dalam batin kita, dalam hati kita. Ya. Nah, dan yang kedua tadi ya bahwa Allah itu tidak lalai terhadap perbuatan orang-orang kafir. Allah mencatat, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan keadilan pada waktunya. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, dan apa hukumnya pakai kemudian mendoakan kebaikan atau bolehkah mendoakan keselamatan juga untuk para korban musibah yang notabene mayoritas non-muslim ini pakai? Ya, kalau mendoakan kebaikan ya yang sifatnya duniawi itu boleh, misalnya sakit kita doakan orang kafir itu untuk sembuh, itu boleh. Yang tidak dibolehkan itu kita mendoakan orang kafir bukan terkait urusan duniawi tapi terkait urusan ukhrawi atau ilahi. Misalnya orang sudah meninggal, misalnya dia orang kafir sudah meninggal, terus kita mengucapkan doa, ya Allah ampuni dia, Allahumma gfir lahum, padahal itu orang kafir ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mendoakan terkait supaya mendapatkan pengampunan dosa itu nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa supaya sembuh dari sakit itu masih dibolehkan, ya. Tapi kalau berdoa yang sifatnya itu adalah hak Allah itu nggak boleh, ya. Memberikan ampunan, padahal Allah sendiri sudah menegaskan yang namanya ampunan itu tidak boleh kita mintakan kepada Allah, kepada orang-orang kafir itu dilarang sendiri oleh Allah. Nggak boleh kita memintakan ampunan kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau urusan duniawi, misalnya dia sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, atau misalnya dia usahanya bangkrut, kita doakan supaya usahanya bisa jalan lagi, ya itu masih boleh gitu, ya. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang terkait dengan pengampunan dosa itu nggak boleh kita mendoakan, memintakan pengampunan dosa kepada Allah kepada orang-orang kafir, itu nggak boleh, ya. Demikian, makasih. Dan juga banyak yang beredar pakai dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Kemudian bagaimana pandangan fikih Islam mengaitkan peristiwa semacam ini dengan tanda-tanda akhir zaman, dan seharusnya bagaimana kewaspadaan umat Islam pakai? Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, tanda-tanda kecil atau dalam bahasa Arab disebut al-alamat as-sughra, tapi ada tanda-tanda besar datangnya kiamat atau disebut al-alamat al-kubra. Apa bedanya? Kalau al-alamat sughra, tanda-tanda kecil itu antara hari ini dengan hari kiamat dekat, tapi yang lebih dekat lagi ketika
muncul tanda-tanda besar atau alamat kubro. Itu sudah lebih dekat jarak waktu antara kita dengan terjadinya kiamat. Kalau yang alamat sugro, tanda-tanda kecil itu ya dekat, tapi tidak sedekat alamat kubro. Nah, kalau sekarang itu masuk yang mana? Ini alamat sugro, masih alamat sugro, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Ya, kalau tanda-tanda besar itu contohnya misalnya turunnya turunnya Nabi Isa misalnya, ya. Atau munculnya Dajjal, itu alamat kubro itu. Atau tegaknya khilafah kembali di bumi Syam, itu alamat kubro itu, sangat dekat sekali. Jadi ketika khilafah itu tegak di bumi Syam itu yang meliputi negara Zionis saat ini, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Misalnya khilafah tegak di situ, itu berarti sudah alamat kubro itu, tanda-tanda besar udah dekat sekali. Atau munculnya Dajjal, manusia yang bermata satu PC ya bahasa Jawanya. Bukan matanya satu di tengah gitu ya, enggak. Tapi matanya ada kanan kiri, cuma yang satu itu buta, itu namanya PC. Jadi matanya memang satu, si Dajjal itu. Nah, kalau dia sudah muncul, ya itu pertanda bahwa dia itu bahwa Dajjal itu salah satu alamat kubur. Nah, sekarang ini kalau saya perhatikan, ya itu masih ya tanda-tanda munculnya hari kiamat sudah ada, tapi itu tanda-tanda kecil, alamat kubro, misalnya merajalelanya zina, kemudian riba, itu tuh tanda-tanda kiamat ya, tapi tanda-tanda kecil. Ya, kalau yang tanda-tanda besar itu belum muncul, belum ada. Terima kasih. Dan terakhir Pak Kiai, apakah ini menjadi juga peran umat Islam untuk menyadarkan akan pentingnya mencegah kerusakan di muka bumi ini, Pak Kiai? Seperti ucapan Donald Trump, juga banyak juga di selebritas sana yang mengatakan ini kota tanpa Tuhan juga berselebaran di media sosial, Pak Kiai. Ya, jadi Amerika ini banyak menimbulkan mudorot bagi dunia, termasuk juga bagi rakyatnya sendiri. Nah, jadi Amerika ini menjadi sumber mudorot atau sumber bahaya sebenarnya. Nah, padahal dalam Islam itu segala sesuatu yang menimbulkan mudorot itu harus dihilangkan atau wajib dihilangkan. Ada kaidah fikih yang bunyinya ad-dororu yuzalu. Ad-dororu segala bentuk kemudorotan yuzalu wajib dihilangkan. Berarti menurut kaidah ini Amerika Serikat itu harus dihilangkan. Minimal kalau tidak bisa dihilangkan atau dilenyapkan itu dilumpuhkan perannya, dilumpuhkan posisinya sebagai negara besar. Kita kembalikan dia ke perannya secara domestik di negerinya sendiri. Jangan mengurus global atau mengurus negara lain. Itu sudah terbukti Amerika Serikat itu menimbulkan mudorot yang sangat besar. Ya, maka dari itu ini menjadi kewajiban kita semua umat Islam untuk melenyapkan Amerika. Ya, kalau tidak bisa melenyapkan fisiknya, yang melenyapkan perannya yang berada pada level global ini kita kembalikan. Jangan main global lagi kamu. Selama ini kamu sudah terbukti menimbulkan mudorot yang sangat besar kepada dunia gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma memang ketika kita bicara lebih jauh lagi, Amerika Serikat ini kan negara besar. Nah, ketika negara besar itu secara wajar, secara keseimbangan, itu yang bisa menghancurkan itu ya negara besar juga. Nggak mungkin negara besar itu kemudian bisa dikalahkan oleh negara kecil. Jadi negara besar itu ya biasanya dikalahkan oleh negara besar. Contoh, Uni Soviet itu hancur tahun 1991. Siapa yang berperan menghancurkan Uni Soviet? Ya Amerika. Jadi negara besar seperti Uni Soviet itu nggak bisa hanya hancur itu ketika misalnya berhadapan dengan Indonesia atau yang lain. Nggak level Indonesia itu mau menghancurkan Uni Soviet. Yang bisa menghancurkan Uni Soviet sebagai negara adidaya, superpower, ya negara superpower juga gitu.
Nah, demikian juga kalau kita berharap negara Amerika ini akan hancur, ya berarti kita harus berharap muncul negara adidaya yang selevel dengan Amerika. Siapa itu? Tidak ada lain peluang itu kecuali dimiliki oleh negara khilafah. Negara khilafah inilah yang nanti pada satu saat akan muncul, akan membesar menjadi superpower yang akan selevel melawan Amerika. Insya Allah. Ya, oke. Jadi singkat pakai lantas bagaimana peran umat Islam untuk membentuk atau menciptakan negara adidaya yang tadi pakai sebutkan negara khilafah ini pakai untuk memusnahkan para pendukung Zionis ini. Ya, berarti kita harus berusaha mendirikannya lebih dulu. Jadi sebelum kita menghancurkan Amerika, tegakkan dulu khilafah. Nggak mungkin itu negara Amerika Serikat itu kemudian tiba-tiba runtuh sendiri. Kecuali ada sebuah negara besar yang memang menginisiasi, mengambil peran untuk menghancurkan. Nah, kita ini ya berusaha mewujudkan negara besar ini dulu, gitu ya, sebelum kita melangkah pada langkah yang lebih jauh untuk menghadapi Amerika. Berarti kita ini yang harus mewujudkan dulu negara khilafah ini yang nanti akan berperan menghancurkan Amerika, menghapuskan segala kezaliman yang dia buat, lalu menegakkan keadilan, menegakkan Islam ke seluruh dunia. Itu kan negara khilafah ini. Jadi ini yang harus kita wujudkan lebih dulu, baru nanti menghancurkan Amerika. Demikian. Masya Allah pakai terkait kajian fikih dengan tema musibah, ujian, atau azab pada kesempatan kali ini, kiranya tafadhol pakai untuk memberikan kalimat penyemangat atau penutup pada kajian fikih kali ini juga terkhusus untuk saudara sesama muslim kita yang tertimpa musibah, baik itu yang di Glodok, juga di berbagai daerah lainnya. Baik Tafadhol ya, pakai. jadi tema kita pada malam hari ini musibah itu apakah dia cobaan ataukah merupakan azab ya? Maka tadi jawabannya ada kaidah umum. Lihat track record yang mendapat musibah itu. Apakah sebelum mendapat musibah dia beriman, bertakwa, atau dia itu tidak beriman, tidak bertakwa, malah kemudian suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, kalau sebelum terjadinya musibah, korban apa namanya yang mendapat musibah itu track recordnya baik, ya beriman, bertakwa, maka musibah itu kita tafsirkan sebagai ujian, ya bukan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum musibah itu track record buruk ya track recordnya yang mendapat musibah itu buruk, tidak beriman, tidak bertakwa dan seterusnya, maka berarti musibah yang terjadi adalah hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada perkecualian juga. Satu, bisa jadi Allah itu memaafkan dosa dari manusia sehingga yang biasanya atau yang kita ini biasanya menyebut karma, sebenarnya karma itu juga nggak selalu gitu, tidak selalu orang yang berbuat dosa itu langsung dibalas oleh Allah, tidak. Dalam surat Asy-Syura tadi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, Allah itu bisa memaafkan kamu sehingga walaupun kamu berdosa kamu tidak dibalas oleh Allah. Itu bisa, Islam itu mengajarkan demikian. Nah, yang kedua yang menjadi perkecualian adalah bisa jadi orang itu berdosa, maksiat, tetapi tidak dibalas sekarang di dunia. Mungkin akan dibalas di akhirat. Mungkin akan dibalas di dunia, tapi tertunda. Gitu. Jadi balasan dari Allah itu bisa jadi Allah tidak memaafkan, tapi azabnya itu tertunda, ya, atau azabnya itu nanti di akhirat. Ya, jadi saya kira itu penjelasan saya. Saya mencoba meringkas kembali apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallah pakai untuk pemaparannya pada kajian fikih kali ini. Jadi memang Masya Allah ya pakai musibah itu sesuatu yang memang tidak disukai manusia, tapi di samping
data-data atau faktual yang secara ilmiah memang terlihat dan bisa terukur, juga tak boleh kita sampingkan faktor akidah dari segala sesuatu yang terjadi, karena semuanya memang sudah diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai manusia yang juga tadi telah sampaikan oleh Pak Kiai, janganlah mulai membuat kerusakan di bumi ini seperti contohnya yang tadi dikatakan, kalimat-kalimat yang menantang, yang mengucapkan ingin membuat neraka, ataupun kalimat-kalimat yang lainnya juga sering beredar di media massa seperti negara yang tanpa hukum dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng pada channel Ustadz Siddiq Aljawi untuk selalu menyaksikan kajian fikih pada setiap pekannya. Dan juga share bagi teman-teman kita atau para saudara kita, semoga sama-sama kita belajar untuk memperbaiki, dan tadi yang juga telah disampaikan Pak Kiai, agar sama-sama ayo kita menciptakan negara adidaya baru yang bisa mengalahkan negara adidaya Amerika yang saat ini yang juga telah membuat kehancuran di muka bumi ini, yaitu negara khilafah. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.